Maksudnya kalau diukur-ukur tuh dosa paling haram itu apa sih? Paling ini dok. Ya kayak dok lagi. dokter maksudnya, dokter hati. Iya, dokter hati. Gua yang nyebokin. Apa, Bib? Ya, babi itu dosa yang langsung di Al-Quran disebutkan. Dan itu disebut sebagai perbuatannya setan bahkan. Dalam suratul Maidah ayat 90 itu disebut sebagai perbuatan setan. Dan bukan gak ada manfaatnya loh. Tuh, mereka udah tahu sebenarnya. Tapi mereka makan tuh babi. Iya, gak ngejalani aja. Makanya kadang dulu sih pernah dengar paling dosa itu adalah mabok, karena dari mabok itu bisa ke semuanya. Begitu kita tidak sadar bisa zina, bisa iya, judi. hammer itu artinya tertutupnya akal. Makanya hammer itu membahayakan karena misalnya kata Sayyidina Utsman tuh, kalau lu minum hammer, akal lu tertutup sehingga lu gak punya kesadaran dan kontrol atas diri lu. Ngomongnya pasti ngelantur tuh. Pasti ngomong yang jelek-jelek. Bahasa Inggris. Anda pengalaman ya? Emang di sini mabok semua ya? Enggak. Gue dulu tuh nggak minum loh, Bib. Gue semenjak katanya wine. Wine itu kata dokter, teman gue dokter, ada yang bilang wine itu segelas bagus buat jantung. Kalau segelas bagus, ya saya sebotol lebih bagus lagi kan, Bib. Ya itu mah sama kayak logikanya temen gue diinfus. Biar cepet, jangan setetes demi setetes, dia langsung tegak semua. Ya habis hidupnya. Apa namanya? Anggur. Wine. Wine ya? Kan lu whisky, bro. Sesekali, Bib. Orang kan kalau mau sukses itu kita gak ngomongin akhirat lah ya, kita ngomongin dunia aja. Kalau mau sukses kan tajemin akalnya. Tadi bapak gue bilang lo harus belajar filsafat biar gak bego. Ini malah mabok. Dikurangi akalnya. Tapi nggak sampai mabuk, Bib. Kita kan minum. Tapi kan ada orang yang kalau mabok dia jujur kan. Iya. Itu pun tetap salah. Jujur tentang aibnya tuh gak boleh. Tuhan udah tutupin aib lu malah ceritain ke orang lain. Dia enggak. Enggak. Bawel doang. Lagi-lagi ya, gue gak mau bilang bahwa gak ada manfaatnya. Karena gini, kenapa gue ngobrol sama orang mabok, misalnya Onat. Sebut saja onat lah ya. Atau di kampung gue dulu sering duduk sama orang mabok. Dan gue kadang ngambil pelajaran. Contohnya gini, ada satu teman gue yang ketika mabok dia bilang gini, bro, lu tahu nggak kain kafan nggak ada kantongnya? Terus dia ngasih duit ke orang-orang. Gue pikir iya juga ya. Artinya lu mati gak bawa duit gitu. Iya. Jadi ngapain lu pelit gitu. Bisa nggak pesen sama tukang jahitnya ada kasih kantong gitu? Kan gue nanya dong. Ya kalau pesen ada kantongnya berarti itu otomatis lock out loh. Yang pakai jas kan biasanya bukan golongan kami ya. Ya tapi yang lo ceritain tadi itu satu mungkin dibilang kebaikan ketika temen lo itu lagi mabuk, dia bisa bagi-bagi uang gitu. Iya, bukan kebaikan dia ya. Maksudnya kita tetap bisa mengambil sisi positif. Kita kan diajari kata Nabi, ambillah pelajaran atau hikmah dari manapun kamu bisa ambil. Kitanya sih bisa tetap ngambil. Makanya gue tetap kumpul sama mereka. Selain pertama gue ngetes iman gue, udah lumayan nggak nih. Yang kedua mencoba mempengaruhi, tapi tetap asik ya, gak kayak Bagas nih. Terus yang ketiga, ya apa yang kita bisa ambil dari sana sebagai pelajaran tuh, ya udah kita ambil aja. Nah itu, jadi itu beratnya Nabi Muhammad. Setiap hari memuji dirinya sendiri, ketika sholat paling tidak. Orang kalau mau masuk Islam dengan memuji dirinya, orang kalau menjalankan Islam dengan baik dengan bersalawat memuji dirinya, tapi Nabi Muhammad nggak pernah merasa dirinya gimana-gimana. Bahkan Nabi Muhammad selalu menjadi orang yang berusaha biasa aja. Makanya beliau misalnya manggil orang lain yang umatnya dan muridnya sahabat. Jadi dan bahkan beliau tidak pernah mau secara meskipun tidak sengaja merendahkan orang lain. Ada satu riwayat orang tiba-tiba pas ngaji di Masjid Nabi Muhammad itu buang angin.
Nah kata sahabat, "Wah, kurang ajar banget nih orang kan. Ya udah, ntar pas mau sholat isya ketahuan siapa yang wudhu, berarti dia tuh yang buang air besar. Pas abis ada Buang angin. Buang air besar berak dong. Iya. Iya, iya. Nah akhirnya kata Nabi Muhammad pas setelah azan isya, seorang yang terbaik adalah yang selalu memperbarui wudhunya. Dan Nabi Muhammad memperbarui wudhunya. Akhirnya semua kan nggak ketahuan siapa yang kentut. Jadi Nabi itu nggak mau, walaupun tidak sengaja merendahkan orang lain. Iya. Jadi ya menurut gua kerendahan hati itu kunci dalam mungkin hampir semua hal atau bahkan semua hal. Iya. Kayak ketika kita punya harta, punya popularitas, punya semuanya, kuncinya tuh kerendahan hati. Kalau lo gak rendah hati, ya lo gak akan bisa ngobrol dengan orang yang menurut lo strata ekonomi atau strata sosial atau strata imannya di bawah lo. Ngapain gue sama pemuda tersesat? Nah, Nabi Musa sama rombongannya pernah ada satu pemuda tersesat yang ngelihat, gue pengen jadi orang baik kayak grupnya Nabi Musa. Kemudian dia jalan tanpa sadar ngikutin grupnya Nabi Musa. Tapi dia sadar bahwa gue jauh sama mereka, makanya dia menjaga jarak. Nah, Hawariyun, orang-orang yang bersama Nabi Musa merasa, gue nih orang beriman, gak pantas. Serombongan sama dia mempercepat. Akhirnya Allah katakan ke Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada mereka, murid-muridmu, semua pahalanya dihapus oleh Allah karena kesombongannya. Dan katakan kepada preman itu, semua dosanya dihapus karena kerendahan hatinya. Jadi gak ada kesombongan Nabi, apalagi walaupun namanya disebut-sebut terus. Tapi bahkan selalu Nabi bayar tuntas berkali-kali lipat dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah. 1 sholawat dibalas 10 keberkahan. Ada banyak lah balasannya, bukan cuma itu. Tapi sekarang banyak yang seperti lo ceritain itu justru ya. Orang yang merasa baik strata ekonomi, baik keimanannya jauh lebih di atas yang lain, dia akhirnya melihat ya kayak gua gini. Tadi gerakan itu aja gua nggak bisa, ini pasti sama orang yang beriman gitu pasti kan yang goblok. Contoh gitu. Gua tuh sholat sama anak gua, kaki gua salah pas tahiyat akhir. Itu yang nyela, kakinya salah, maksud gua kaki gua abis keseleo bib waktu itu bib, jadi nggak bisa nekuk gitu. Iya. Itu udah dijudge sama orang. Emang gitu ya sekarang ya? Padahal ya seharusnya orang itu ngikutin Nabi Muhammad ketika ngingetin orang lain itu bukan hanya menghukumi, tapi utamanya memberi solusi. Ini simpelnya belajar ke Google Maps lah. Lo kalau seharusnya belok kiri tapi lo belok kanan, Google Maps kan nggak bilang, sesat lo, bodoh lo, tolol lo, kan enggak. Cari jalan lain. Langsung aja cariin jalan lain. Makanya ada seorang ulama, HP. Ada seorang ini, gue balik takut bini gue nelpon, ntar kelihatan. Enggak apa-apa. Enggak, katanya biar gue telepon bini lu deh. Kita. Ngapain? Ngobrol. Iya. Gimana Bib? Gue juga telepon bini lah. Lanjut. Jadi, Pengen gue sentil hidungnya nih. jadi ada seorang ulama yang lewat di pinggir pantai bersama murid-muridnya. Kemudian ada di perahu lagi party, mabuk-mabukan. Terus kata murid-muridnya, tolong lu doain jelek tuh orang-orang, lu laknat. Kata dia, gua doain semoga kebahagiaan dia di akhirat seperti kebahagiaan dia sekarang. Semoga bukan hanya di dunia dia bahagia tapi di akhirat. Kemudian kata muridnya, kok malah lu doain baik? Iya, karena kalau gua doain gitu artinya suatu hari Allah akan beri hidayah kepada dia sehingga dia gak mabuk-mabukan lagi dan akhirnya bertobat, bahagia di akhirat. Dan gak lama setelah itu perahunya menepi, dia merasakan getaran spiritual katanya, dan akhirnya udah berguru kepada orang ini. Dulu gue pernah ngobrol sama seorang profesor lah, karena kan nyokap gue kan Nasrani kan. Terus gue nanya, Prof, ini ibu saya ini kan Kristen. Gitu. Ada yang ceramah di rumah saya bilang, orang selain Muslim itu tidak bisa masuk surga. Dia pasti masuk neraka, mau gimana pun baiknya. Dalam hati saya, wah ibu saya baik sekali. Masa Tuhan bisa main masuk neraka, padahal ibu saya orang yang sangat baik dan cinta pada anak-anak. Terus dia bilang, jangan seperti itu.
surga neraka itu prerogatif Tuhan. Iya. Antar ibu kamu ke gereja. Itu jadi kan enak ya. Gitu. Iya, dan gini, Des, menurut gue ya kan kita nggak tahu ya akhir dari hidup seseorang itu akan seperti apa. Lu kok berani sih ngejudge orang sekarang, padahal lu memastikan diri lu masuk surga aja nggak bisa. Kita kan cuma bisa berusaha. Kita nggak tahu loh akhir kita gimana. Makanya lihat orang itu dengan mata kasih. Kalau ada orang yang lebih muda dari lo, lihatlah dia sebagai orang yang dosanya lebih sedikit dari lo. Ketika melihat orang tua, lihatlah bahwa dia pahalanya lebih banyak dari lo. Jadi positif. Kayak ada ulama jalan sama preman. Dia bilang, lo berhenti download micet. Lo intinya berhenti judi online. Pokoknya berhenti, dia nasihatin. Terus ngelewatin satu pohon, mereka pisah nih. Ketemu lagi, si ulama ini gak nasihatin lagi. Kenapa? Kata premannya. Iya, soalnya tadi ada pohon di mana kita pisah. Ada waktu 1 hingga 2 detik, saya gak ngelihat kamu. Dan saya husnudzon, berprasangka baik bahwa kamu bertobat kepada Tuhan dan tobat kamu diterima. Jadi di mata saya setelah ngelewatin pohon, kamu bukan lagi orang yang buruk. Sebelum ngelewatin pohon, kamu orang yang buruk karena saya melihat langsung keburukan kamu. Dan kan cuma 1 atau 2 detik pisahnya. 1 atau 2 detik di mata manusia, tapi di mata Tuhan itu berharga. Lo bisa tobat bahkan dalam setengah detik atau sepersekian detik, hati lo terketuk. Sehingga manusia tuh bisa berubah. Manusia tuh yang harus dikuatkan adalah harapan bahwa kita akan terus baik-baik saja. Kalau yang belum baik, harapan akan jadi lebih baik. Kalau yang buruk, harapan suatu hari akan berubah jadi baik. Baik melihat diri sendiri ataupun orang lain. Jadi akhirnya asik, optimis, ngelihat orang lain tuh, santai lah. Positive vibes, positive vibes. Padahal saya biasa aja.